perkenalkan moderator yang akan melakukan atau membimbing acara ini sampai dengan selesai. Materinya akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit dengan narasumber kita. Terus akan ada juga pertanyaan apabila dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan selama 10 menit dan nanti akan ada penutup. Saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan semua akan ada pengumuman peserta terbaik. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilahkan selama acara ini berlangsung ya. Akan ada 4 peserta terbaik yang akan kita pilih. Dan jangan lupa juga nanti kami akan mengirimkan e-sertifikat berdasarkan dari data yang diisi oleh rekan-rekan sekalian. Baik. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya nanti kita mulai dulu dengan berdoa. Saya akan memimpin doanya. Untuk yang beragama Muslim, saya akan memimpin doanya dengan cara Islam. Dan untuk yang non-Muslim, diharapkan untuk mengikuti doa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kelancaran dan juga kebaikan untuk acara yang sedang kami lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat membawa banyak manfaat untuk kami sendiri dan juga untuk seluruh peserta yang mengikuti acara ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan acara ini juga bisa memberikan kontribusi yang positif kepada kami secara organisasi dan juga masyarakat luas. Oke, berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita mulai ke materinya, saya mau memperkenalkan dulu untuk yang menjadi moderator pada hari ini. Saya akan ditemani oleh Bapak Roles Herwin Eskom, MMSI. Beliau adalah merupakan ketua dari STIMIK Horizon Karawang. Selamat pagi, Pak Roles. Pagi, Pak Ferry. Ya, Pak Roles ini merupakan ketua dari STIMIK Horizon Karawang yang akan membantu saya untuk membimbing acara ini sampai dengan selesai. Pak Roles, saya persilakan. Silakan, Pak Roles. Ya, thank you, Pak Ferry, untuk waktunya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat untuk semua peserta webinar yang ikut pada hari ini. Oke, jadi langsung aja Pak Ferry, boleh di next slide-nya Pak? Ya, jadi hari ini kita ngomongin tentang berkarir di dalam ranah digital ya, kayak apa sih gitu. Saya juga penasaran nih, ngomong nanti dengan pembicara kita. Tapi saya kasih highlight dulu, sedikit bocoran. Ketika kita ngomongin tentang karir digital, di industri digital sekarang, kan digital era, new disruptive, habit baru, aktivitas-aktivitas baru kita kan semua itu kan dipengaruhi oleh teknologi, skill knowledge-nya teman-teman semuanya, proses dan experience kita. 3 hal ini kan saling muter-muter aja nih, mempengaruhi kita semua nih. Dan termasuk belajar dari cara-cara konvensional ke dalam cara-cara digital. Nah, di dalam materi kita hari ini, kita akan ngomongin hal itu juga nantinya. Insight-insight-nya akan ada. Sehingga ketika nanti dari adik-adik yang sekolah, ataupun yang masih kuliah gitu, ketika mendengarkan nanti pemaparan dari narasumber kita, kalian jadi dapat bayangannya, kalau saya dari anak SMA, bisa nggak sih berkarir? Kalau saya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, pasti akan lebih baik lagi karirnya. Kalau saya yang sudah kuliah, bagaimana cara saya beradaptasi di karir? Saya nggak suka programming nih, tapi saya senang dengan teknologinya. Bisa nggak sih saya nggak nyentuh dunia programmingnya? Nah, itu juga mungkin akan kelihatan di dalam job-jobnya, pekerjaannya. Tapi saya kan dari kesehatan ya Pak ya. Gimana kalau orang kesehatan, emang orang kesehatan boleh nggak sih move ke dalam industri digital juga? Ya kenapa nggak? Justru karena digital ini terbuka untuk semuanya. Jadi nggak spesifik hanya milik anak-anak yang paham coding aja atau teknologi aja, semua orang bisa belajar untuk teknologinya. Nah, demikian pula halnya dengan di Horizon sendiri, Horizon Education Karawang, ada STIMIK dan STIKES di dalamnya gitu. Kita pun mengadopsi cara-cara digital juga. Next, Pak. Nah, termasuk cara pembelajarannya kita yang kita bungkus dengan cara tadi, dengan digital. Kita kan ngomongin berkarir digital, berarti cara belajar pun kita udah harus digital nih sekarang nih. Ngomongin tentang bagaimana sih belajar digital yang baru yang kita tawarkan. Kita namanya ada cara baru, hybrid RAM learning. Nah, hybrid RAM learning itu penggabungan, sebenarnya cara baru untuk belajar di Horizon Education dengan ngomongin tentang online, tatap muka, dan video offline learning-nya. Jadi ada digital modul, ada video learning-nya, kalian bisa belajar dengan lebih enjoy lagi. Kita cuma ngomongin perkuliahan hanya tatap muka biasa aja gitu. Ada new curriculum nanti dalamnya, industry partnernya untuk Horizon itu banyak banget gitu. Connected with Pinma Education Group, kita punya
sister group juga, sistem school ada di Filipina gitu. Jadi teman-teman juga bisa tahu semuanya, dan kita ada plan juga untuk double degree, D3 dan S1. Nanti kita akan ngulik ini di belakang nanti lebih banyak lagi. Nah, ini adalah cara belajar kita. Ini cuma salah satu step aja sebenarnya, cara belajar yang kita ajarkan di kampus sebelum kalian merangkak nanti ke arah yang digital, melangkah ke dalam industri digital di luar sana. Tapi ini kita lakukan di kampus. Next, Pak Ferry. Nah, ini konsepnya tadi yang saya ngomongin hybrid ya. Gimana sih Pak, kalau kuliah, satu mata kuliah yang biasanya dilakukan dalam 1 semester, 1 bulan udah selesai. Nah, 1 semester, 1 bulan jadi selesai. Nah, itu kan yang seksinya dari pembelajaran RAM ini. Nanti di belakang kita akan jelaskan, tapi inilah cara-cara yang kita adopsi, mencoba meng-highlight antara teknologi dan proses pembelajaran. Next. Nah, main topik kita. Berkarir di industri digital. Nah, hari ini, ya next lagi. Nah, hari ini ketika kita ngomongin berkarir di industri digital, hari ini kita menghadirkan seorang speaker yang luar biasa, namanya Pak Indra Wahyudin. Dari track record-nya, kalian bisa baca semuanya di HR yang berbau teknologi. Nah, kalian bisa kebayang ya, dia seorang HR, HRD, gitu kan, yang biasa membuat people development plan, gimana sih karir itu bertumbuh dan berkembang dalam organisasi, gimana sih cara menseleksi orang, gimana orang seperti apa sih yang dia seleksi, orang seperti apa sih biasanya yang di-highlight oleh Pak Indra, dan biasanya kalau dalam ngomongin digital, seperti apa sih kriteria-kriterianya agar masuk dalam top list seleksi ini. Kita kan ngirimin CV ribuan orang, padahal lowongan yang dibuka cuma 10. Gimana caranya biar kita bisa masuk dalam 10 antrian tadi, meningkatkan peluang-peluang dan opportunity kita untuk diinterview oleh HR. Nah, seperti itu. Ya, saya panggilkan saja. Halo, selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Roles. Pagi, Pak. Selamat Apa pagi kabar? adik-adik Pagi, semua. Pak. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak Roles gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, sehat juga, Pak. Luar biasa hari ini. Ya, thank you untuk Pak Indra sudah bersedia meluangkan waktunya di pagi hari ini kita mau ngomongin tentang digital, digital era. Kalau saya lihat dari track-nya Pak Indra, wow, semua di HR solid banget, di human-nya gitu kan, dan semuanya ini berbau teknologi nih, wujud perusahaannya nih. Betul, Pak. Multinational company, big company gitu kan, jadi ngomongin dari perspektif yang lebih besar, Pak ya. Gimana mungkin Bapak juga nanti bisa bercerita tentang gimana sih cara Bapak ngintip CV yang menarik. Nah, seperti apa sih orang-orang yang menarik ketika ngomongin digital gitu kan, Pak, gitu. Apakah harus, tadi kan ada highlight sedikit tuh, Pak, apakah harus yang belakangnya Eskom baru ditarik, Pak, atau yang gimana, Pak? Apakah ada yang nurse juga yang boleh ditarik atau yang seperti apa, Pak? Gitu kali, Pak ya. Siap. Ya, untuk adik-adik dan semua ya hadirin audiens, ya biar nggak terlalu panjang lagi, waktunya saya serahkan ke Pak Indra untuk memulai start. Thank you, Pak. Your time. Thank you, Pak Roles. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Saya ketemu sama adik-adik merasa tua sebetulnya, tapi insya Allah jiwanya muda ya. Gitu. Jadi terima kasih yang sudah bersedia untuk hadir di pagi ini. Ini hari libur sebetulnya gitu, tapi saya upayakan supaya liburnya teman-teman ini sendiri nanti bermanfaat nih dengan sesi ini. Gitu. Tadi Pak Roles sudah bilang kita bakal ngapain aja sih di sini gitu. Nah, ada 5 hal yang akan kita obrolkan di pagi ini. Itu yang pertama tadi dibahas tentang industri digital. Apa sih sebetulnya industri digital itu? Kemudian yang kedua, gimana sih kondisi industri digital di Indonesia? Yang ketiga tuh, nah kalau mau berkarir di industri digital, itu gimana sih peluangnya? Apa aja yang dibutuhkan keterampilannya? Dan yang terakhir adalah gimana caranya untuk memulai karir di sana. Itu yang akan jadi bahan obrolan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Jadi mohon untuk disimak teman-teman, karena mudah-mudahan ini bisa jadi insight bagi teman-teman semua nanti untuk mengetahui kira-kira mau masuk ke startup, mau masuk ke big company itu seperti apa. Oke, silakan Pak Ferry. Oke, apakah industri digital itu? Nah, kita ngomongin soal industri digital, tentu kita harus tahu apa sih yang dimaksud industri digital itu. Ya, nah jadi saya coba ambil dari suku katanya etimologis ya, yang namanya industri. Ini versi lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri, tapi saya coba simpulkan, saya sederhanakan bahwa industri itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa gitu. Jadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Sementara digital itu sendiri, teman-teman juga bisa baca versi lengkapnya di sana gitu, tapi
saya coba simpulkan, ambil versi yang lebih sederhananya adalah sebuah teknologi elektronik, nah, yang nantinya akan menghasilkan, menyimpan, dan memproses data menggunakan komputer dan internet. Nah, jadi kalau kita ambil secara harafiah, industri digital itu sebetulnya adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi elektronik, gitu. Jadi apapun kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa dan bernilai ekonomis, itu artinya ada untung rugi di sananya, dan pakai teknologi itu kita bisa sebut sebagai industri digital. Ya, next Pak. Nah, jadi muncul industri digital, emang sebelumnya ada industri non-digital. Nah, ini kurang lebih gambaran singkatnya sejarah revolusi industri sendiri yang terjadi di dunia. Gitu, awalnya ada revolusi industri 1.0 gitu. Itu di tahun 1760-an sampai 1840-an. Kalau teman-teman mungkin dulu belajar waktu sekolah ya, atau sekarang mungkin yang masih sekolah, belajar tentang revolusi industri ini, ada James Watt dengan penemuan mesin uapnya gitu. Nah, itu disebut sebagai awal atau pelopor revolusi industri. Itu tahap pertama, gitu, episode pertama. Nah, kenapa sih itu disebut revolusi industri? Karena sebelum ditemukannya mesin uap itu sendiri, orang-orang itu bekerja, itu menggunakan tenaga manusia, tenaga yang muncul dari badan kita. Mungkin sudah ada alat waktu itu ya, tapi alatnya itu sendiri digerakkan oleh manusia. Nah, si James Watt ini sendiri waktu itu membuat mesin uap yang pertama kali dia gunakan untuk memompa air gitu. Jadi kalau sebelumnya ada pompa mekanik, pompa manual yang tentunya kalau mau ngambil air harus dipompa ya oleh tenaga kita. Nah, dengan ditemukannya mesin uap ini, James Watt membuat akhirnya sumber energinya itu dari uap. Jadi airnya bisa kepompa sendiri tanpa perlu menggunakan tenaga manusia. Nah, diawali di situlah mulai berkembang implementasi atau praktek penggunaan mesin uap di berbagai industri yang lain, gitu. Karena adanya mesin uap ini sendiri mendorong perkembangan mesin-mesin yang lain, gitu. Jadinya waktu itu bisa ada produksi massal, gitu. Tadinya mau bikin sesuatu tuh harus satu-satu dulu ya, karena energi manusia kan terbatas ya. Dengan adanya mesin uap, mulai ada produksi massal. Dalam satu waktu kita bisa memproduksi barang secara banyak sekaligus. Nah, di situ juga rata-rata pendapatan per kapita negara juga naik, gitu kan? Karena apa? Karena jadinya dengan adanya mesin uap ini sendiri, produktivitasnya naik, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu naik, lebih cepat, gitu. Jadi nanti penghasilannya diperoleh pun lebih cepat. Lalu masuk ke revolusi industri yang kedua. Nah, ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik nih. Jadi kalau tadi masih tenaga uap, di revolusi industri 2.0 itu ada penemuan tenaga listrik. Tentunya membuat akhirnya produksi manufaktur, produksi segala sesuatu barang atau jasa bisa lebih cepat lagi. Gitu. Nah, di sini yang marak atau yang menjadi highlight-nya adalah waktu itu mulai ada proses pembuatan mobil yang dilakukan dengan menggunakan metode perakitan gitu. Jadi misalnya pabrik A gitu bikin rangkanya, pabrik B bikin mesinnya, pabrik C bikin rodanya, pabrik D bikin bannya, dan seterusnya. Gitu. Nah, kebetulan si revolusi industri 2.0 ini juga bertepatan dengan masa Perang Dunia Kedua tuh gitu. Jadi waktu itu yang terjadi secara besar-besaran ada produksi untuk kendaraan perang. Jadi bikin tank, pesawat tempur, dan juga senjata-senjata yang lainnya. Nah, lalu beres dari situ di 1961 sampai 2010 itu mulailah muncul revolusi industri yang ketiga. Nah, tandanya apa sih? Tandanya adalah dengan ditemukannya mesin-mesin pintar ya yang bisa menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Gampangnya adalah apa mesin itu? Yaitu komputer. Gitu. Jadi waktu itu mulai ditemukan prosesor gitu kan, komputer yang membuat akhirnya beberapa pekerjaan itu bisa otomatis dilakukan dengan lebih cepat dan hasilnya bisa terstandarisasi gitu. Jadi ada komputer, ada akses internet, ada smartphone, dan seterusnya. Itu terjadi di periode revolusi industri 3.0. Nah, lalu di 2011 sampai dengan sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 atau kalau Pak Jokowi bilangnya era digital 4.0 ya gitu. Jadi saat ini yang menjadi highlight dari industri digital adalah adanya perkembangan dari sisi internet itu sendiri. Kalau dulu misalnya ya di 1961 sampai 2010 internet ya udah gitu. Bisa buat browsing gitu kan, buat
cari-cari bahan dan segala macamnya gitu kan. Nah, sekarang di 2011 ini sendiri internet tidak hanya buat itu gitu, tapi lebih luas lagi perkembangannya. Jadi sudah mulai ada lagi yang namanya robot-robot atau kita sebutnya artificial intelligence ya gitu. Jadi teman-teman misalnya kalau buka Google gitu ya, terus nanti ketik sesuatu itu sudah ada yang namanya algoritma gitu kan. Atas apa yang kita cari gitu itu akan muncul suggestion-nya segala macamnya. Kemudian sekarang juga tidak hanya merambah di sana, sudah mulai adanya penggunaan di aplikasi mobile gitu yang bermanfaat bagi kehidupan gitu. Jadi kalau dulu internet itu mungkin teman-teman hanya bisa mengakses lewat warnet gitu ya, yang nggak punya komputer gitu. Nah, tapi di 2011 itu sendiri akhirnya sudah mulai masuk ke teknologi telepon lewat aplikasi, ada Android, ada iOS dan semacamnya. Itu yang membuat akhirnya adalah yang namanya ojek online, ya ada yang namanya teman-teman bisa tarik tunai lewat handphone gitu kan. Aduh nggak bawa ATM, nggak bawa kartu ATM, ya udah nggak apa-apa pakai mobile banking misalnya, itu ada gitu. Sampai ada yang mau belanja sekarang nggak perlu lagi datang ke warung gitu, tinggal pesan lewat aplikasi. Nah itu adalah era kita yang saat ini berada. Ini gambaran tadi secara visual untuk merangkum semuanya gitu ya. Jadi perkembangannya cukup pesat gitu, dari yang mulainya hanya sekedar mesin di pabrik dengan tenaga uap, kemudian akhirnya mulai merancang sesuatu yang lebih besar, kemudian dia temukan komputer dan elektronik, sampai akhirnya sekarang internet sudah merambah ke semua aspek kehidupan. Next, Pak. Nah, di Indonesia itu sendiri seperti apa sih ya gambaran industri digital di Indonesia? Nah, kita coba lihat dulu profil dari masyarakat Indonesia sendiri ya. Jadi menurut hasil survei yang dilakukan di akhir tahun 2020 dan diterbitkan di 2021 awal, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada 202,6 juta pengguna internet. Ya, atau mungkin kalau dipresentasikan adalah sebesar 73,7% dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia yang ada pada saat itu. Nah, ada peningkatan yang sangat signifikan gitu, ada 20 juta orang itu yang menggunakan internet, bertambah dari 2020 ke 2021 gitu. Jadi ada 20 juta orang yang di tahun ini gitu itu mulai nambah internet. Sekarang di akhir tahun, menjelang akhir tahun tentunya lebih banyak lagi harusnya. Nah, terus kalau ngomongin internet, sekarang kita pasti nggak lepas dari media sosial ya, sosmed. Ada Instagram, TikTok, dan segala macamnya. Sekarang ada 170 juta orang di Indonesia yang punya akun sosial media, atau 61,8%. Jadi jangan heran ya kalau teman-teman mungkin scrolling Instagram gitu kan, lihat TikTok di FYP gitu kan, di FYP yang muncul itu mulai dari anak-anak gitu, bocil-bocil gitu sampai kakek nenek, itu ada semua di sana gitu. Nah, yang berikutnya ini yang menarik gitu, bahwa ternyata terdapat 345,3 juta pengguna mobile connection, atau ini bahkan lebih dari 100% orang Indonesia itu punya mobile connection. Nah, maksudnya gimana sih? Mobile connection ini kalau teman-teman mungkin belum tahu, itu adalah internet atau data yang digunakan melalui gadget yang mobile. Jadi smartphone, handphone, tablet, dan segala macamnya. Nah, itu mencapai 125,6%. Artinya jumlah yang pakai mobile connection ini lebih banyak daripada jumlah masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dengan kata lain, satu orang itu bisa punya lebih dari satu mobile connection, bisa punya lebih dari satu gadget. Nah, itu hal yang menarik tuh gitu. Jadi contoh nyata gitu, saya ketemu teman-teman ya, ada yang satu punya handphone yang Android, satu punya iOS. Kenapa gitu kan? Padahal kebutuhannya sebetulnya cuma satu gitu, tapi mungkin dia ada keinginan gitu untuk hal lain. Bisa jadi tadi gitu karena status sosial dan segala macamnya gitu kan. Atau sesimpel kayak, aduh kalau handphone ini khusus buat kerjaan, handphone ini khusus buat kehidupan pribadi, ada gitu macam-macam. Tapi ya fakta yang menarik adalah satu orang itu ternyata bisa punya lebih dari satu handphone gitu kan. Kalau dulu mungkin punya telepon rumah aja udah syukur ya. Nah, sekarang setiap orang itu bisa punya
lebih dari satu gadget. Karena apa? Karena secara harga pun sekarang banyak low end smartphone gitu yang dengan 1 juta, di bawah 1 juta itu sudah bisa mengakses internet. Silakan Pak Ferry dilanjutkan. Nah, ini tadi secara detailnya gitu, device kepemilikan dawai dan screen time-nya. Dawai itu gadget ya teman-teman ya, jadi istilah Indonesianya gadget bagi yang belum tahu. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil survei di Januari 2021 terhadap populasi masyarakat Indonesia usianya 16 sampai dengan 64 tahun. Nah, waktu itu dicek tuh, kita baca dari sebelah kiri ya, ternyata 98,3% itu sudah punya mobile phone, sudah punya handphone. Nah, 98,2%-nya itu handphonenya dimiliki itu termasuk kategori smartphone gitu kan. Jadi kalau dulu handphonenya mungkin cuma bisa SMS sama telepon ya, sekarang smartphone ini udah bisa macam-macam ya. Kemudian 16% aja yang punya handphone tapi mungkin masih bukan smartphone. 74,7% itu sudah punya laptop atau komputer. 18,5% sudah punya tablet ya, bukan tablet obat ya, tablet device. Kemudian habis gitu 6,0% itu sudah punya TV yang bisa streaming ya. Jadi TV-nya smart TV gitu, bukan yang nunggu antena gitu kan kalau runyem dibenerin, bukan, tapi TV yang punya smart TV. Terus 16,2% itu punya games konsol, 5,7% itu punya smart home device. Smart home device ini jadi perangkat di rumah gitu yang serba teknologi. Kalau teman-teman suka nonton Marvel ada Iron Man ya. Iron Man atau Tony Stark kan di rumahnya serba teknologi ya, kurang lebih mirip kayak gitulah ya. Nah, habis itu 13,3% itu punya smartwatch atau wristband gitu. Smartwatch itu jam yang bisa mengukur misalnya tadi detak jantung, kualitas tidur dan segala macamnya. Dan yang 4,2% itu punya virtual reality device. Virtual reality device itu semacam kacamata ya, kacamata digital. Nah, dari kacamata digital itu sendiri teman-teman nanti bisa melihat video dan segala macamnya itu secara lebih nyata, lebih real. Kalau dulu zaman saya gitu ada di TV sinetron-sinetron yang pakai teknologi 3D gitu kan, tapi kita pakainya kacamata biasa nih, kacamata manual gitu. Nah, tapi sekarang udah ada virtual reality device. Nah, di sebelah kanan itu ada grafik yang menunjukkan screen time. Screen time itu artinya adalah seberapa lama sih kita itu menatap layar handphone, layar TV, layar komputer gitu dalam satu hari. Nah, kita bisa lihat dari grafiknya gitu, ternyata orang-orang rata-rata itu menggunakan waktunya dalam satu hari itu 8,52 menit, 8 jam 52 menit per hari itu untuk menonton atau untuk menggunakan internet. Kebayang ya gitu, 24 jam sehari, mungkin 8 jamnya istirahat, sisanya dipakai buat sekolah atau kuliah. Nah, internet itu bahkan lebih bisa menyamai atau lebih lama gitu dari waktu sekolah atau kuliahnya. Ya bisa jadi karena tadi mungkin selama sekolah juga sambil buka-buka internet gitu untuk mencari tugas atau sekedar mungkin buat bersosial media. TV itu mulai berkurang ternyata sekarang 2,5 jam aja sehari rata-rata. Nah, mungkin ini masih ditonton oleh teman-teman atau kalangan masyarakat yang mungkin memang tadi gitu belum melek digital. Contoh mungkin orang tua kita ya. Gitu. Media sosial dibuka rata-rata 3 jam 14 menit dalam satu hari dan seterusnya ya teman-teman. Gitu. Jadi ini rata-rata gambaran berapa lama sih seseorang itu menggunakan gadget untuk berbagai keperluan. Next, Pak. Nah, startup. Di sini ada yang pernah nonton drama Korea Startup. Nah, kalau yang sudah nonton itu adalah gambaran dari sebetulnya industri atau bagaimana sih teman-teman ketika bekerja di industri digital, gitu ya. Jadi revolusi industri ini sebetulnya sering kali dikaitkan dengan keberadaan yang namanya startup. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin sering dengar ya Gojek, Grab dan segala macam itu sering disebut sebagai perusahaan startup. Tapi apa sih sebetulnya perusahaan startup itu? Kita akan coba kenali bareng-bareng ya. Nah, jadi revolusi industri 4.0 gitu atau industri digital ini ditandai dengan kemunculan
beberapa startup di Indonesia pada tahun 2010. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga sebetulnya sudah terjadi lebih dulu dari 2010 gitu. Nah, jadi kalau saya coba ambil definisi sederhana, startup itu sendiri adalah usaha atau bisnis yang baru didirikan dan masih belum berkembang dengan pesat. Jadi definisi awalnya seperti itu. Nah, tapi memang kebanyakan startup itu bergerak di bidang inovasi teknologi yang biasanya didirikan oleh generasi muda gitu. Jadi biasanya aduh saya pengen bikin sesuatu yang serba digital, yang tadinya manual jadi digital, tadinya oleh manusia tapi jadi mesin. Nah, itu biasanya rata-rata berawal dari ide-ide tersebut. Nah, solusi yang ditawarkan itu tadi bisa berupa akhirnya aplikasi, website, dan produk digital lainnya. Contohnya Gojek ya. Gojek itu sendiri sebetulnya produknya sudah ada, jasanya sudah ada, ya tukang ojek itu sendiri gitu. Nah, tapi dikemas dalam bentuk digital lewat aplikasi dan segala macam. Nah, maka itu akhirnya perusahaannya ketika berdiri itu disebut sebagai startup. Dia menawarkan solusi berupa aplikasi digital yang mempermudah proses manual tadi. Next. Nah, tapi apakah semua perusahaan yang atau bisnis yang berkembang bisa disebut startup? Misal saya punya online shop ya, jualan seblak misalnya. Nah, itu followersnya baru 10 gitu. Nah, itu startup bukan ya? Ternyata ada beberapa kriteria ketika perusahaan disebut startup. Yang pertama, itu harus berdiri kurang dari 3 tahun. Kenapa? Kalau lebih dari 3 tahun itu sudah dianggap sebagai corporate, perusahaan besar. Yang kedua, jumlah karyawan kurang dari 20 orang. Nah, itu juga sudah, kalau lebih dari 20 berarti sudah dikategorikan sebagai perusahaan besar, sudah bukan lagi perusahaan yang baru berkembang atau baru merintis. Terus pendapatan perusahaan masih kurang dari $100.000 per tahun. Ya, kalau udah lebih dari itu ya sudah dianggap sebagai perusahaan besar. Bergerak di bidang teknologi atau inovasi yang memanfaatkan teknologi. Jadi, tidak serta-merta misalnya harus perusahaan IT dan segala macam. Contoh kayak Gojek tadi ya. Gojek kan biasanya jasa ojek gitu, tapi dikemas secara digital, nah maka itu bisa dikategorikan sebagai startup. Nah, yang berikutnya masih dalam tahap pengembangan dan belum stabil. Nah, di Indonesia sendiri, sekarang ada berapa startup sih total yang terdaftar di asosiasi? Itu ada 992 startup. Ya, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, paling banyak tentu saja di Jabodetabek, ada 522 startup gitu. Nah, sisanya itu tersebar dari Sumatera, kemudian juga bahkan di Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Indonesia Timur memang saat ini belum tercatat belum memiliki startup gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin startup di sana, itu prospek bisnisnya masih terbuka luas. Oke, nah berikutnya Pak. Nah, si 922 tadi itu tersebar di bidang apa saja sih? Nah, paling banyak itu di e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa untuk jual beli barang secara online. Ya, kalau teman-teman tahu Tokopedia, Shopee yang sering check out ya di sana gitu. Nah, itu memang tidak dapat dipungkiri bidang usaha yang paling banyak digemari oleh masyarakat, terutama dengan kondisi pandemi ya, orang-orang mau beli sesuatu ke toko gitu kan, males gitu kan. Selain males karena takut gitu kan, kena virus dan segala macam, sekarang juga akhirnya udah males buat jalan kaki, ngabisin waktu gitu, mungkin sesekali untuk ke sana. Jadi paling banyak kita e-commerce ada di 35,48%, kemudian sisanya itu ada di startup ya, di startup itu sendiri di startup di game gitu, teman-teman yang suka main Mobile Legend gitu kan dan semacamnya, itu cukup banyak di sana. Di fintech ini sendiri yang terkait dengan industri keuangan ya. Contoh kalau teman-teman mungkin beberapa waktu ini sering dengar soal pinjol ya, pinjaman online gitu, hanya dengan dengan mengisi data, mengirimkan fotokopi KTP dan segala macam, nanti dapat pinjaman. Tapi ternyata banyak isu di sana gitu. Terus contoh fintech yang lain juga GoPay ya, link aja gitu kan. Terus OVO dan segala macam, itu karena itu termasuk dengan fintech juga. Nah, sisanya 53,63% itu kategori-kategori lain. Nah, ini contoh top of
startup yang ada di Indonesia yang cukup dikenal gitu. Sebagian besar ini berasal dari Indonesia, sebagian itu adalah perusahaan dari luar yang akhirnya mengembangkan di bisnisnya di Indonesia. Ada yang bisa nebak yang mana aja yang dari luar Indonesia? Jadi yang dari luar Indonesia itu sendiri itu ada Grab dan juga Shopee yang ada di sini ya. Jadi Grab itu dan Shopee basisnya ada di Malaysia dan Singapura gitu, tapi lebih banyak di Singapura sebetulnya. Sisanya itu sendiri dirintis dari Indonesia. Nah, silakan teman-teman. Nah, apakah semua startup itu sendiri? Teman-teman mungkin pernah dengar ada yang namanya unicorn, decacorn, hectocorn gitu. Hectocorn kayaknya jarang ya, unicorn sering dengar gitu. Jadi ternyata ada istilah-istilah gitu yang dikenal di dunia startup. Jadi startup itu sendiri ada kastanya juga nih teman-teman gitu. Jadi ada yang namanya unicorn, decacorn, dan juga hectocorn. Bedanya apa? Bedanya adalah dilihat dari nilai valuasi. Nah, mungkin ini istilah baru ya, nilai valuasi itu apa? Jadi, nilai valuasi itu adalah nilai jual dari perusahaan itu. Misal ya, misal teman-teman itu punya duit banyak, ya, terus pengen beli salah satu perusahaan startup yang ada. Nah, harga dari perusahaan itu sendiri, harga jualnya itu disebut sebagai nilai valuasi. Jadi, itu termasuk brandnya, aplikasinya, orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang itu bukan dijual orangnya ya, gitu, tapi dijual jasanya dalam bentuk tadi misalnya biaya untuk gaji dan segala macam, itu masuk ke dalam kategori nilai valuasi. Nah, jadi kalau unicorn itu adalah perusahaan-perusahaan startup yang nilai valuasinya di sekitar 14,1 triliun. Jadi kalau teman-teman punya duit segitu, bisa tuh teman-teman beli startup-startup kayak Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Nah, Decacorn itu nilai valuasinya udah sampai ke 140 triliun. Ya, contohnya ada Grab, gitu kan, kemudian ada Pinterest, Dropbox, Xiaomi. Grab ini sendiri, nah perusahaan-perusahaan ini kenapa bisa tinggi nilai valuasinya? Karena mereka tidak hanya di Indonesia, ya sudah menyebar di Asia Tenggara, gitu. Nah, kemudian ada Hectocorn. Hectocorn ini sudah punya nilai valuasi sekitar 1.400 triliun. Saat ini belum ada startup yang mencapai angka tersebut ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang punya angka seperti ini adalah Apple gitu. Teman-teman kalau pakai produknya iPhone, nah iPad dan segala macam, nah itu setara dengan 1.400 triliun kalau teman-teman mau beli perusahaannya ya. Kemudian ada Facebook, Google, Microsoft dan seterusnya. Nah, lalu di Indonesia sendiri 4 startup yang sudah masuk unicorn, ada Gojek, Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak. Nah, masing-masing teman-teman bisa lihat nilai valuasinya dalam US dollar ya. Gitu. Jadi rasanya sudah tidak asing ya teman-teman dengan Gojek, dengan Tokopedia, Traveloka gitu, kalau mau piknik dan segala macam gitu, pesan tiket travel, pesawat dan segala macam, hotel lewat Traveloka pasti. Dan Bukalapak nih yang beberapa waktu lalu sudah mulai menjual sahamnya ke publik. Next Pak. Nah, lalu kalau saya misalnya mau berkarya di industri digital, ada apa saja sih posisi-posisi yang ditawarkan di sana? Kita lihat ya. Silakan, Mbak. Nah, jadi tadi gitu, kalau dibilang apakah cuma buat orang-orang IT gitu? Kalau saya orang non IT itu gimana gitu kan? Nah, jadi ternyata saya ada 3 jenis tipe pekerjaan di industri digital. Pertama, pekerjaan yang teknis. Nah, pekerjaan teknis ini adalah pekerjaan yang memang IT banget gitu. Jadi ada software developer. Software developer ini yang tugasnya adalah tadi bikin pemrograman, coding dan segala macam, bikin si aplikasinya itu sendiri, bikin si webnya itu sendiri. Ada yang namanya UX designer. Ada yang namanya QA analyst, ada game developer yang bikin game dan segala macamnya. Nanti kita akan jelaskan di satu slide setelah ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman ternyata berasal mungkin dari latar belakang pendidikan yang bukan IPA. Ternyata di industri digital juga butuh bisnis kok gitu. Jadi butuh orang-orang bisnis. Ada yang namanya project manager. Project manager itu yang ngurus supaya satu project itu berhasil secara tepat waktu, biayanya tidak boros dan semacamnya. Ada data scientist juga yang tugasnya mengumpulkan dan menganalisis data.
ada product manager, ada digital marketing. Jadi kalau digital marketing itu contohnya kalau ada campaign 11-11 ya, 10-10 gitu kan, sampai ke ngatur jingle-nya gitu kan, ngatur posternya dan seterusnya, itu tugas digital marketing. Kampanye bisnisnya seperti apa. Ada juga untuk teman-teman yang kreatif gitu. Jadi ada bidang kreatif, teman-teman yang mungkin suka seni, suka bahasa dan segala macam, itu ada web designer, ada copywriter. Copywriter itu adalah, contoh gampangnya adalah teman-teman mungkin kalau lihat akun sosmednya startup ini gitu kan, di captionnya yang nulis caption di Instagram itu mereka yang bikin kata-kata di campaign-nya mereka itu si copywriter ini. Contoh pas kemarin Gojek misalnya pas rebranding ada tagline pasti ada jalan. Nah, itu contohnya adalah copywriter yang bikin. Terus ada social media manager ya, tadi yang ngurusin sosmed segala macam, dan ada UI designer. Jadi yang ngurusin sih tampilan aplikasinya itu sendiri. Next, Pak. Nah, ini detailnya dari yang tadi. Kalau saya coba tampilkan secara singkat aja ya, karena keterbatasan waktu. Jadi software developer ini orang yang ngurusin programnya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman suka coding gitu kan, suka bikin software baru dan segala macam, cocok nih jadi software developer. Yang kedua UX designer. Nah, UX designer ini yang mencoba untuk menciptakan aplikasi atau web dengan mempertimbangkan user experience. User experience itu adalah tadi gitu, sudut pandang konsumen itu sendiri nanti bakal ngerasa aman, ngerasa nyaman, ngerasa puas kalau misalnya seperti apa. Contoh tadi, kalau misalnya teman-teman lebih seneng ketika pesan GoFood ya gitu, pilih menu dulu, ditampilin harga gitu kan, kemudian baru misalnya masukin kode promo gitu, atau misalnya ya udah gitu ketika masuk udah ada harga yang dipotong promo. Nah, itu mikirin hal-hal seperti itu. Terus ada quality assurance analyst. Nah, jadi kalau tadi si programmer itu tugasnya adalah bikin aplikasi, bikin software. Kalau misalnya ternyata softwarenya itu udah jadi, maka si QA ini tugasnya adalah meriksa lagi nih, ngecek ulang ada hal yang mungkin masih kurang atau enggak, ada yang kelewat atau enggak gitu. Nah, contoh yang lain adalah game developer. Kalau game developer ini tadi ya yang bikin games dan segala macam gitu. Jadi termasuk ketika ada bug atau segala macam dia yang mengupdate. Nah, ini kalau tipenya berkaitan dengan bisnis, ada project manager. Tadi saya sudah jelaskan sekilas, dia yang ngurusin tek-tek bengeknya ketika ada project, misalnya Horizon Karawang misalnya mau bikin mobile apps. Nah, si project manager ini dia ngatur timeline-nya, penggunaan budgetnya, gitu kan, orang-orangnya siapa yang terlibat, dan segala macamnya. Memastikan project itu selesai. Yang berikutnya ada data scientist. Kalau teman-teman misalnya ngisi bikin daftar ke suatu aplikasi, ngisi data dan segala macam, ya. Kemudian di situ pasti akan diminta identitas, ya. Nah, kemudian atas identitas yang teman-teman masukkan itu ternyata bisa ketarikan ya sama si aplikasinya. Nah, dari situ kan teman-teman biasanya kalau udah belanja sesuatu gitu ya, beli sesuatu, suka tiba-tiba muncul iklan, ya. Barang-barang yang udah teman-teman pernah beli atau pernah teman-teman cari atau mungkin tadi cuma nyangkut di keranjang checkout. Nah, itu fungsi dari data scientist adalah mengumpulkan data dari teman-teman gitu untuk kemudian nanti dari data-data itu sendiri digunakan untuk keperluan iklan tadi gitu. Atau tadi gitu misalnya ternyata berdasarkan historis si A, si B, si C ini seringnya beli ini gitu kan, beli seblak gitu daripada beli bakso gitu. Nanti biasanya akan muncul iklan-iklan tentang seblak di algoritma teman-teman. Kalau di teman-teman yang lain mungkin beda tampilan. Nah, kalau product manager itu dia yang bertanggung jawab untuk aplikasinya itu sendiri nih. Jadi misalnya ada GoFood. Di Gojek itu kan ada banyak produknya ya. Ada GoFood, ada GoSend misalnya, ada GoRide yang naik motor, ada GoCar. Nah, masing-masing produk itu ada PIC-nya sendiri. Gitu. Jadi kalau ada isu terkait dengan produk itu, mulai dari isu aplikasi, isu dari pelanggan, dan segala macam, si product manager ini yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengatasi semua itu. Tentunya bekerja sama dengan posisi yang lain. Dan ada digital marketing, tadi saya sudah jelaskan sekilas ya, dia yang akhirnya membuat campaign-campaign yang ada, terus campaign-campaignnya itu akhirnya dia
eksekusi, dia laksanakan di sosmed seperti apa gitu kan, di Facebook nanti seperti apa, di aplikasinya seperti apa, dan seterusnya. Flash sale contohnya ya, itu sering terjadi. Next Pak. Nah ini yang tipe pekerjaannya kreatif, orang-orang yang mungkin lebih senang dengan seni dan semacamnya. Ada web designer ya, dia yang menyusun tampilan web supaya lebih artistik gitu kan, sesuai dengan tadi brandnya. Shopee misalnya warnanya orange nuansanya, ya udah nanti dia bikin desainnya warna orange. Tapi biar nggak boring seperti apa, nah itu yang dipikirkan oleh web designer. Kemudian data scientist, ya ini sama dengan yang tadi ya, data scientist juga ada unsur kreatifnya. Kemudian dari sisi product manager dan digital marketing juga itu ada unsur kreatifnya. Kenapa gitu? Karena dari sisi seorang digital marketing misalnya, ketika dia ingin membuat campaign itu sendiri, dia harus memperhatikan yang viral itu seperti apa. Contoh misalnya, ini salah satu langkah yang sebetulnya tepat gitu. Ketika waktu itu Tokopedia sempat menggandeng BTS. Di sini ada ARMY teman-teman. Jadi bayar buat BTS-nya itu sendiri itu mahal, luar biasa gitu kan, untuk bisa mempromosikan Tokopedia gitu. Tapi ternyata itu berhasil karena apa? Karena dari situ gitu, ARMY itu kan fanatis ya, itu kan benar-benar ketika ngefans sama BTS ya udah dia akan menggunakan segala cara dan upaya gitu kan untuk misalnya bisa dekat sama fansnya. Nah ya dari situ gitu kan teman-teman itu ternyata feedback-nya atau penjualan atau penggunaan akses Tokopedia itu sendiri meningkat dengan signifikan. Gitu. Itu contohnya digital marketing managers, gimana caranya harus bisa kreatif untuk menarik pelanggannya. Gitu. Next, Pak. Nah, tadi udah ngomongin kerjaannya apa aja. Nah, terus kalau mau masuk industri digital, sebetulnya butuh orang-orang seperti apa? Saya coba bagi dalam dua sisi. Yang pertama hard skills, yang kedua adalah soft skill. Hard skill itu adalah sesuatu yang sifatnya teknis atau berkaitan dengan pekerjaan atau sesuatu yang sifatnya bisa dipelajari. Contohnya ada data analytics, tadi sudah dijelaskan ya gimana caranya kita mengumpulkan data, menganalisis dengan statistik seperti apa, kemudian menggunakannya, menampilkannya untuk bisa dibaca. Terus coding atau programming ya, tadi gimana caranya bikin software. Hard skill itu tentang sosial media juga, gimana sih caranya bikin konten yang bagus seperti apa, tayangnya di waktu kapan dan seterusnya, itu sosial media hard skill. Blockchain itu mirip-mirip juga dengan project management, gitu caranya untuk mengatur project dan segala macam, dan content creation. Jadi ya tadi gitu, ketika bikin posting di sosmed dan segala macam gitu, itu harus seperti apa sih isinya supaya bisa meningkatkan penjualan. Balik lagi ya, kalau ngomongin soal sosial media di industri startup itu tujuannya adalah supaya meningkatkan nilai jual, bukan cuma sekedar estetik, sekedar lucu dan sekedar viral itu, tapi tidak ada penjualan, itu jadinya mubazir. Nah, selanjutnya setelah kita ngomongin hard skill-nya, sekarang butuh soft skills tuh orang-orang yang seperti apa sih dari sisi kepribadian, dari sisi attitude. Pertama adalah orang yang bisa kolaborasi. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena saya tadi di dunia HR, salah satu tugas saya adalah melakukan rekrutmen, mencari calon karyawan yang mau masuk ke perusahaan gitu. Banyak teman-teman gitu yang IPK-nya itu hampir 4 gitu ya, cum laude gitu. Tapi ternyata selama kuliahnya misalnya yang bersangkutan itu sendiri tidak mungkin tidak atau kurang bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi akhirnya gitu ketika kita interview, ketika saya wawancara, kelihatan bahwa yang bersangkutan itu misalnya ternyata termasuk seseorang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain gitu. Tapi jangan dijadikan pembenaran juga ya. Oh ya udah, yang penting IPK-nya nggak apa-apa deh jelek gitu. Tapi yang penting kolaborasinya bagus. Nggak juga gitu, karena ternyata banyak juga yang IPK-nya bagus, kolaborasinya juga bagus gitu. Jadi memang harus balance. Yang kedua adalah kecerdasan emosi. Nah, jadi kalau teman-teman kerja di startup, di industri digital itu sendiri, segala sesuatu itu akan cepat berubah. Ya, sama lah kayak teman-teman mungkin sering melihat handphone ya, smartphone Samsung gitu kan, bulan ini keluar tipe apa, bulan depan udah keluar tipe baru lagi dan seterusnya gitu ya. Itu terjadi karena apa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya itu terus melakukan inovasi
Oke, baru kerja keluar satu series, udah muncul series baru lagi di bulan berikutnya, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan adaptasi. Nah, karena perubahannya itu jadi juga serba cepat, ya teman-teman harus bisa beradaptasi. Nggak bisa tuh akhirnya nunggu terlalu lama, harus mau menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Tadi ya, teman-teman mungkin tahu, sekarang marketplace atau teman-teman kalau mau beli barang di online itu ada banyak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, dan seterusnya. Terus apa yang membuat akhirnya seseorang itu harus lebih memilih Shopee dibanding Tokped, gitu kan. Nah, si orang yang ada di balik layarnya itu harus kreatif untuk menimbulkan ide-ide seperti itu. Itu kenapa orang-orang harus pilih OVO dibanding GoPay, gitu contohnya. Nah, jadi tadi udah ngomongin ya soal skills yang dibutuhkan. Nah, terus kenapa sih emangnya saya berkarir di industri digital? Kenapa nggak jadi uh, aparat sipil negara gitu kan? Jadi PNS, atau kenapa sih saya nggak jadi uh, karyawan pemerintahan? Nah, semuanya bagus ya teman-teman, semua pekerjaan bagus gitu. Jadi tidak bermaksud untuk mengenyampingkan yang lain gitu. Tapi saya di sini coba untuk jelaskan mengapa berkarir di industri digital ini cukup menjanjikan gitu. Yang pertama, pekerjaannya tadi bervariasi ya teman-teman. Ada lihat yang pekerjaan-pekerjaan teknis, ada lihat pekerjaan-pekerjaan bisnis gitu, ada yang lihat pekerjaan-pekerjaan yang kreatif gitu. Jadi berbagai macam pekerjaan ada di sana dan bisa dieksplor. Jadi enaknya kalau di startup itu atau di industri digital itu, ketika teman-teman misalnya udah ngerasa, aduh saya udah setahun nih di posisi ini, bisa nggak ya saya pindah di posisi yang lain? Itu akan lebih mudah. Gitu. Yang kedua adalah industri yang berkembang pesat. Ya teman-teman tentu udah tahu ya, dari profil digital tadi aja gitu, jumlah orang yang pakai internet, jumlah orang yang pakai mobile phone gitu, itu berkembang dengan pesat dan akan terus-terusan lagi teknologi akan berkembang. Nah tentunya karena itu akan berlangsung terus-menerus, bisa menjadi jaminan di masa depan. Saya kalau sekarang nyari orang IT itu susah banget kita cari. Nah ketika sekalinya dapat, itu pun susah untuk di maintain gitu. Susah untuk di maintain maksudnya apa gitu? Ketika misalnya saya ngerekrut seseorang untuk jadi programmer gitu ya. Nah, udah tuh masuk, tiba-tiba orang itu gitu dapat tawaran dari tempat lain. Itu artinya ya tadi gitu, industri digital sekarang begitu begitu berkembang pesat sehingga orang-orang yang mungkin punya kompetensi di sana, punya keterampilan di sana itu bisa dengan cepat menerima atau melepas suatu pekerjaan. Ya sekarang segala sesuatu jadi serba digital ya teman-teman ya. Nah yang berikutnya adalah fleksibel. Nah enaknya itu gitu di beberapa perusahaan startup sebagian besar itu menerapkan sistem kerja fleksibel. Jadi dulu istilahnya ada yang namanya working from home, working from office gitu. Working from home itu artinya teman-teman nggak perlu datang ke kantor gitu kan, tapi yang penting kerjaan beres. Teman-teman bisa kerja misalnya sambil liburan di mana gitu kan. Itu contoh yang mungkin sering teman-teman lihat di sosial media ya. Saya kerja tapi dari Bali ya Pak ya gitu kan, working from Bali misalnya gitu. Nah itu contoh di dunia digital tidak terlalu memperhatikan keharusan teman-teman datang ke kantor, absen dan segala macam. Tapi yang penting tanggung jawab kerjaan beres gitu. Next Pak. Nah ini gambaran gajinya teman-teman ya gitu. Jadi ada CTO itu sekian. Nah teman-teman bisa baca sendiri. Yang mungkin ingin saya sampaikan adalah bahwa karena orang-orang IT ini lagi dicari, bukan orang IT ya, bukan orang IT saya ralat, orang-orang yang punya kompetensi di industri digital ini lagi dicari gitu. Jadi harganya pun dalam tanda kutip lebih tinggi dibanding teman-teman yang mungkin bekerja di industri yang lain gitu. Jadi untuk fresh grade aja gitu, kalau data dari survei ini rata-rata itu bisa mulai dari 2 digit per bulannya, 2 digit ya 16 jutaan lah gitu kan. Tapi ini balik lagi ini hasil survei gitu, tapi pada kenyataannya memang nggak jauh-jauh dari angka ini teman-teman ya. Gitu. Asal teman-teman memang punya kualifikasi untuk itu. Nah, meskipun tadi harganya tinggi, ternyata tidak semudah itu gitu kan. Kenapa? Karena sekarang lulusan-lulusan IT itu banyak banget gitu kan. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan besar gitu kan, itu kelimpahan banyak sekali lulusan dari teman-teman IT. Nah, tapi apa yang membedakan
si A yang sama-sama lulusan IT atau lulusan suatu jurusan yang sama gitu dengan lulusan yang lain gitu kan. Ya tadi gitu dari sisi soft skills-nya gitu. Jadi sama-sama bisa programming, tapi yang membedakan si A dan si B adalah ternyata dari sisi personality gitu, dari sisi soft skills-nya beda, kolaborasinya lebih bagus. Nah, itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari pengalaman selama kuliah, misalnya sering ikut organisasi gitu, atau mungkin tadi sering ikut aktivitas-aktivitas di luar aktivitas akademik gitu. Nah, kalau posisi-posisi lain dengan latar belakang IT, dengan latar belakang non IT di industri digital gimana? Kurang lebih sama dengan yang ini. Jadi misalnya ada teman-teman yang mungkin latar belakangnya pendidikan dari kesehatan, itu pun jangan khawatir teman-teman ya, karena teman-teman pernah dengar yang namanya Halodoc ya. Halodoc itu sendiri adalah salah satu startup digital di bidang kesehatan gitu, yang ternyata perkembangan profitnya selama pandemi ini bisa jadi 300% gitu. Jadi luar biasa ya, itu di situ banyak teman-teman yang bekerja di sana. Saya punya pengalaman di Telkom Group, ada Admedika dan Telkomedika, itu sama juga teman-teman gitu. Jadi tadi jangan khawatir, ini hanya terbatas untuk teman-teman IT, tapi juga untuk semua lulusan gitu. Karena apa? Karena sekarang semua industri pun yang tadinya manual itu pun akhirnya mengarah ke digital. Next, Pak. Nah, gimana sih caranya untuk mengawali karir di industri digital? Tadi udah tahu pekerjaannya apa aja, udah tahu kompetensinya apa aja yang dibutuhkan, gajinya berapa. Nah, sekarang cara memulainya adalah memulai sesegera mungkin gitu. Jadi dari pendidikan pilihlah jurusan yang memang tadi sesuai gitu dengan apa yang dicari di industri digital. Ya paling jelas IT, ada desain grafis, sistem informasi, komunikasi juga nyambung dan seterusnya gitu kan. Kemudian pengalaman. Nah kalau teman-teman misalnya masih mahasiswa, cobalah cari kesempatan untuk magang atau praktik kerja. Itu akan sangat bermanfaat juga untuk teman-teman. Networking, mulai membangun relasi atau koneksi dengan alumni misalnya ya, terus ikutan lomba-lomba gitu kan. Sekarang beberapa perusahaan suka bikin yang namanya lomba business plan gitu kan, atau lomba hackathon gitu untuk mahasiswa-mahasiswa. Nah dari situ biasanya teman-teman bisa kenal sama HRD-HRD yang ada di sana gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah freelancing atau kerja pada waktu. Kalau ada kesempatan untuk itu, ya ini salah satu hal yang bisa menjadi nilai tambah juga bagi teman-teman ketika nanti misalnya lulus dan harus bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Gitu. Nah, itu semua dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ternyata lebih dari durasi, tapi saya ingin agar tadi gitu apa yang disampaikan itu tadi bisa tersampaikan dengan jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, saya persilakan teman-teman untuk bertanya, tapi nanti akan dipandu sama Pak Roles. Gitu teman-teman. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Pak Roles. Oke, ya. Thank you Pak Indra untuk waktunya tadi menjelaskan panjang banget. Saya aja tadi sampai termenung, oh begini ya caranya. Wah, asik ya ternyata. Dunia lebih seru lagi gitu kan ya. Apalagi ngomongin yang menjelaskan ini kan dari orang yang memang di HR gitu kan, yang mau filter paling depan dulu gitu kan. Jadi tahu apa sih yang harus dilakukan sebenarnya gitu. Apa yang menarik buat teman-teman nih, adik-adik kelas kita juga gitu. Nah, Pak, dari pemaparan tadi sebelum nanti saya masuk ada banyak pertanyaan sebenarnya di sini. Ada yang masuk ke WhatsApp juga karena di kelas mereka join, mereka nanya juga gitu. Tapi namanya di WhatsApp banyak banget itu. Ada beberapa pertanyaan nih Pak, tapi saya coba bacakan dulu mungkin ke Pak Indra. Boleh. Ada pertanyaan dari Aji nih. Aji berkata seperti ini. Assalamualaikum Bapak gitu. Saya Aji dari Horizon. Nah, di tingkat 1. Pertanyaan ini seperti apakah untuk mahasiswa tingkat 1 seperti saya bisa masuk dunia kerja digital dengan kemampuan saya di dunia coding baru menguasai HTML dan CSS fundamental aja? Karena saya baru masuk kelas pekerja, jadi saya ingin bekerja di dunia digital sambil membiayai kuliah saya. Serta saya mohon saran agar saya bisa berkarir di dunia digital secepatnya. Seperti apa gitu. Jadi dia baru menguasai fundamentalnya aja nih Pak. Itu gimana sih Pak caranya gitu Bro? Oke, nah jadi sebetulnya tadi ketika saya berbicara tentang kesempatan untuk bekerja itu seperti apa sih ketika misalnya baru tingkat 1 ya Pak ya, atau mungkin baru di awal. Rata-rata ini saya berbicara kondisi yang biasanya terjadi di lapangan ya. Rata-rata perusahaan itu biasanya membuka 2 jalur
gitu kan, 2 jalur. Nah, ada jalur internship gitu atau jalur magang bagi teman-teman yang mungkin masih studi. Yang kedua itu adalah jalur freelancing gitu kan. Freelancing itu akhirnya kerja kemudian nanti dibayar. Gitu. Bedanya apa? Kalau internship itu sendiri biasanya jangka waktunya relatif panjang, 3 sampai dengan 6 bulan atau bahkan 1 tahun gitu, dan di situ tujuan utamanya lebih banyak ke pembelajaran gitu. Jadi ya udah gitu, teman-teman misalnya jadi intern, peserta magang masuk ke sana, kemudian nanti akan dapat mentor untuk membantu teman-teman belajar gitu, tidak hanya belajar tentang technical things-nya, aplikasinya di lapangan seperti apa gitu, dan cara berkolaborasi seperti apa. Jadi fokusnya adalah di pembelajaran kalau intern. Nah, tapi biasanya perusahaan juga ngasih uang saku gitu. Cuman memang tadi gitu, karena fokusnya pembelajaran itu jadinya nggak banyak. Nah, kalau freelancing itu sebetulnya hubungan kerja. Ya, jadi ketika teman-teman misalnya freelance atau kerja paruh waktu ke suatu perusahaan gitu, nah teman-teman ya udah gitu, perusahaan tidak punya kewajiban untuk mengajarkan teman-teman, tapi justru perusahaan membeli jasa teman-teman gitu, teman-teman bisanya apa, teman-teman lakukan itu akan dibayar sekian gitu. Nah, contoh untuk freelancing itu kalau teman-teman mungkin tadi baru di tingkat 1, baru bisa basic coding dan segala macam, itu coba teman-teman mungkin salah satu cara yang paling gampang itu adalah dengan connect ke alumni teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan atau koneksi dan segala macam. Nah, biasanya gitu, mereka kan tadi gitu ngurusin banyak kerjaan nih gitu. Nah, bisa jadi misalnya mereka butuh, aduh ada hal-hal yang receh tapi mereka waktunya terbatas. Ya udah, saya mendingan bayar orang gitu biar proyeknya cepet selesai, ya udah gitu kan. Itu freelancing. Nah, tapi kalau intern teman-teman itu melamarnya ke teman-teman HR. Nah, biasanya itu kalau intern sendiri seringnya itu di minimal semester ketiga gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata perusahaan itu punya kerjasama dengan kampus, misalnya Horizon nanti bikin kerjasama nih sama kampus, ya itu bisa dengan perusahaan ya. Jadi Horizon bisa bikin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Contohnya dulu di tempat saya, ya di tingkat berapapun, misalnya mau magang atau mau internship itu bisa difasilitasi. Itu sih. Jadi caranya tadi gitu. Kalau misalnya benar-benar mau freelancing, coba nanti mau nggak mau harus perbanyak koneksi nih, gitu kan, sama orang yang udah kerja. Ada nggak sih bagian dari pekerjaan? Mungkin kalau kita terbatas ya baru tingkat 1, ada nggak bagian pekerjaan yang bisa dibantuin nih? Nanti saya dibayar untuk mengerjakan itu, gitu. Sistemnya tadi transaksional gitu. Tapi kalau misalnya intern itu ada unsur pendidikannya di sana, gitu. Ada pertanyaan yang terlewat nggak ya Pak ya? Khawatir saya ada keterbatasan. Justru yang masih list pertanyaan masih banyak nih. Ya. Enggak, yang tadi ditanyakan pertama udah terjawab semua belum? Tidak. Harusnya sudah mengcover ya. Jadi intinya ada tadi ngomongin tentang intern atau freelancer ya. Justru betul. kalau di kita kan, kalau di kampus kita sendiri di Horizon itu internship itu kan kayak kewajiban buat STEM kampus, magang itu wajib ya. Justru di sanalah mereka bisa membangun relationship, networking relationship tadi kan, dan menimba ilmu juga gitu kan. Nggak ada punishment KPI gitu, tapi dia akan belajar banyak sebenarnya. Jadi harus dimanfaatkan maksimal ini harusnya ya. Contoh yang lain nih Pak Rolas, saya ingat juga ada teman saya kerja di TikTok gitu ya, di kantornya TikTok Indonesia. Gitu. Ada satu part timer yang tugasnya itu, atau freelancer yang tugasnya itu dia melihat nge-scroll konten-konten TikTok yang ada, dan ketika ada yang mungkin tidak sesuai, dia mengandung unsur pornografi, kekerasan dan segala macam, dia harus mereport atau memblok itu. Sesimpel itu gitu. Terus ada juga yang dia digital marketing yang tugasnya tadi mungkin buzzer ya, kayak buzzer gitu, ngesebar-sebar, ngeklik-klik iklan-iklan yang ada untuk misalnya bisa viewersnya naik dan segala macam. Sesimpel itu sih Pak, itu juga ada jadi freelancer. Ada ya, gitu. Jadi apapun itu sebetulnya bisa gitu, asal punya koneksi gitu. Betul. Dan nggak harus semua berbau harus coding ya Pak ya, gitu kan? Enggak Pak. Tadi gitu, kayak kan orang mau ngeklik mau nge-view YouTube gitu kan, itu kan nggak perlu keterampilan yang spesifik sebetulnya Pak Rolas ya. Betul. Ya apapun bisa. Betul. Baik.
Nah, ini ada pertanyaan kedua, tapi kayaknya ditujukan untuk kampus nih, Pak. Oke, What are the silakan, top Pak. of skills that employees look for in STEMIC graduates? Jadi kalau saya boleh jawab langsung yang ini, ketika ngomongin STEMIC sendiri, kurikulum STEMIC sendiri sekarang di Horizon itu didesain berdasarkan kebutuhan industri. Jadi lulusan kita akan didorong untuk menjadi web developer, full stack developer, UI UX design, mobile developer, sistem analis, Java developer. Jadi itu adalah market-market yang memang ya on demand, high demand di dalam market, dan itu sedang diburu banget sampai saat ini gitu. Nah, itu jadi kurikulum STEMIC sudah didesain sesuai dengan kebutuhan industri. Mudah-mudahan ini nggak ada namanya, ini yang siapa yang bertanya, mudah-mudahan ini menjawab ya gitu. Pertanyaan berikutnya ada dari Kelsha nih Pak, dari 5 pertanyaan dia. Saya highlight satu nomor terakhir aja, karena 1 sampai 4 sepertinya sudah ada dalam penjelasan tadi, tapi di nomor 5 pertanyaannya menarik. Dari Kelsa bertanya seperti ini, bagaimana membangun komunikasi digital dalam memanfaatkan teknologi, Pak? Maksudnya komunikasi dalam, seperti perspektifnya ini, pribadinya dia, mungkin dengan lingkungannya gitu, Pak. Kan kalau sekarang kan fakta digital itu kejam, katanya gitu kan, Pak. Ya, oke. Nah, jadi cara membangun komunikasi digital, ya sebetulnya tadi, ada yang namanya teknologi ya teman-teman gitu. Ada yang sekarang ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya email, ada yang namanya Instagram, TikTok. Kemudian yang profesional tuh teman-teman tahu yang namanya LinkedIn nggak ya? Mudah-mudahan familiar ya. LinkedIn itu adalah sosial media yang fokusnya adalah di koneksi atau karir gitu. Jadi media-medianya itu sekarang udah banyak gitu kan. Nah, kalau teman-teman misalnya tadi gitu mau membangun komunikasi digital, itu harus ditentukan dulu tujuannya buat apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin membangun komunikasi digital untuk keperluan personal branding, ya maka sosial media yang tepat apa gitu kan. Personal brandingnya sendiri di bidang apa gitu. Kalau teman-teman ingin tadi gitu membangun komunikasi digital atau ingin membangun personal branding di sisi lifestyle, kemudian gaya hidup dan semacamnya, ya tentu teman-teman bisa menggunakan platform Instagram, YouTube dan segala macam. Tapi kalau teman-teman ingin membangun komunikasi digital dari sisi karir gitu kan, akademis dan segala macam, maka teman-teman saya sarankan untuk mulai mengeksplorasi yang namanya LinkedIn gitu Pak Roles. Mungkin nanti bisa jadi salah satu materi ya Pak ya di perkuliahan gitu tentang pentingnya LinkedIn ketika nanti berkarir. Karena apa gitu, karena di situ banyak sekali jadi artikel-artikel gitu kan. Ada teman-teman tadi gitu, kalau saya bilang ada yang namanya networking itu sekarang nggak mesti kenal sama orangnya gitu kan, tapi nah ini mungkin juga cara membangun komunikasi. Teman-teman itu bisa, caranya adalah teman-teman misalnya, aduh saya ketika lulus nanti pengen kerja di Traveloka atau pengen kerja di Tokped, pengen kerja di Gojek. Kalau di LinkedIn, teman-teman itu bisa cari, oke, orang-orang yang dikerja di Gojek itu siapa aja. Ya, jadi nanti akan muncul nama-namanya, posisi-posisinya, gitu kan, dia dari kapan sampai kapan di sana. Teman-teman itu bisa add pertemanan ke orang tersebut, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa berkirim pesan. Misal tadi gitu, ada yang tadi yang nanyain gimana caranya supaya bisa dapat freelancing atau intern di sana. Ya teman-teman bisa memperkenalkan diri dengan cara yang tepat gitu kan. Saya siapa, saat ini berkuliah di mana, jurusan apa gitu. Saya bisa punya kompetensi di apa aja gitu, coding segala macam bla 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 gitu kan. Nah, saya tertarik untuk misalnya menjadi peserta magang di perusahaan Bapak atau Ibu, apakah ada kesempatan untuk itu gitu. Nah, jadi membangun komunikasi di era digital itu sendiri, sekarang kita harus berani untuk pertama membuat personal branding dulu yang baik. Baik itu berarti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan targetnya kita siapa gitu. Dan yang kedua adalah berani untuk membangun koneksi secara nggak langsung gitu. Saya rasa itu malah membuat jangkauan kita jauh lebih luas ya. Teman-teman ada di Karawang tapi bisa ngechat orang-orang yang ada di Jakarta atau bahkan di luar negeri sana gitu Pak. Jadi sekarang kalau membangun komunikasi digital, pertama adalah yang harus kita perhatikan personal brandingnya dulu ya. Jadi kalau teman-teman punya akun sosial media, hati-hati ya, jangan
sekarang itu recruiter atau orang-orang HR itu ngelihat juga nih akun sosmed seseorang dalam penilaian eh, penerimaan calon karyawan, calon intern dan segala macam gitu kan. Jadi hati-hati dalam bersosial media. Nah, nanti sosial media itu sendiri bisa kita gunakan sebagai salah satu media yang efektif untuk berkomunikasi secara digital gitu. Kalau misalnya ternyata kita nggak punya koneksi nih, jangan khawatir gitu kan. Teman-teman bisa membangun koneksi itu kalau nggak punya. Itu sih Pak. Jadi optimalkan media-media yang ada dan juga tadi beranikan diri untuk membangun koneksi. Nah, tapi tentu saja yang penting adalah gimana mempersonal branding dulu, menciptakan image yang baik. Yang kedua adalah cara berkomunikasi pun tentu itu harus tetap memperhatikan etika dan tata keramanya. Gitu sih biasanya. Siap, Bro. Wah, berarti tadi eksplorasi jawaban tadi sebenarnya sekaligus menjawab pertanyaan Rana nih tadi. Kira-kira dia bagaimana untuk mendapatkan dampak positif juga dan menghindari dampak negatif. Kan tadi udah disebutkan juga ya. Ya, betul. Harus tata krama juga, berkomunikasi yang baik, membangun relationship, portfolio gitu kan harus melakukan itu juga. Jadi ini sekaligus menjawab nih. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bro, dari Fikri Ihsan. Nah, dari Fikri ini dia bertanya seperti ini. Pak, untuk skill di bidang digital ini banyak sekali atau sering dicari perusahaan, tetapi jarang yang mempunyai skill tersebut. Kira-kira skill apa sih Pak yang jarang dimiliki orang tadi dan berapa lama kira-kira untuk mempelajari skill tadi? Jadi maksudnya dia mau mencari skill yang rare itu yang seperti apa sih Pak maksudnya dia dan berapa lama sih saya untuk belajar skill yang rare tadi? Siap. Oke. Jadi sekarang itu, nah yang paling seksi, saya sebut paling seksi itu artinya paling susah dicari. Nah, kalau saya ngomongin soal programmer atau software developer ya, orang-orang yang bisa coding dan segala macam, dulu sempat ada masanya saya susah cari orang-orang yang iOS developer. Jadi developer yang bisa ngerti nge-coding untuk Apple product, untuk iOS gitu ya, untuk iPhone, iPad, Mac dan segala macam gitu kan. Itu termasuk yang langka di Indonesia, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya cari orangnya itu cuma dikit gitu kan. Terus kalau saya mau ngebajak orang itu untuk pindah ke kantor saya, bayarnya mahal. Jadi opsinya dua Pak gitu kan. Nah, antara tadi kita punya uang, kita bayar orang itu, tapi ada kemungkinan juga nanti dia ditarik lagi dengan bayaran lebih besar. Nah, yang kedua adalah tadi gitu, akhirnya kita mendidik teman-teman yang mungkin belum punya skill itu untuk akhirnya belajar dan punya skill itu. Jadi berapa lama waktunya itu tergantung dari skills-nya itu sendiri gitu, tapi rasanya tidak sebentar ya. Nah, makanya banyak akhirnya perusahaan-perusahaan yang kerja sama kampus nih gitu kan. Contoh waktu itu ada salah satu kampus di Jakarta gitu punya akademik yang ngajarin tentang skills itu. Jadinya ketika dia lulus gitu, seenggaknya udah punya bekal ya keterampilan itu. Jadi pertama yang cukup langka itu adalah iOS developer. Yang kedua yang cukup langka juga itu sekarang teman-teman yang mungkin punya kompetensi di Agile atau Scrum Master. Nah, Agile atau Scrum Master ini apa sih? Nah, tadi kalau saya sebut tentang project manager ya, project manager itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk tadi misal gampangnya tadi Horizon ini mau bikin mobile apps. Nah, pengen launching misalnya di 3 bulan ke depan. Nah, tugas si Scrum ini Scrum Master ini memastikan bahwa si mobile apps ini sendiri itu bisa ready di 3 bulan ke depan. Nah, supaya bisa ready, dia harus menganalisis nih. Oke, dia supaya bisa ready itu harus butuh berapa orang developer, butuh berapa orang UI designer, UX designer, terus nanti harus pakai aplikasi apa aja, program apa aja, harus dikerjain dalam berapa lama, masing-masing itu ada timeline dan segala macamnya. Nah, itu kerjaan si Scrum Master. Kenapa langka gitu? Karena ini nih kelemahannya adalah teman-teman yang mungkin latar belakangnya IT itu terbiasa untuk bekerja individual.
Ini tanpa bermaksud mengeneralisasi ya, tapi karakteristiknya adalah ya tadi gitu, orang-orang yang biasa pendiam gitu kan, fokus ngerjain sesuatu gitu kan, ya udah itu kerja sendiri. Nah, si seorang Scrum Master ini harus bisa mengkolaborasikan antara si software engineer atau developer yang ada di back end dengan yang ada di front end, dengan teman-teman di UI UX dan segala macam gitu. Jadi mesti ngerti si teknisnya masing-masing, itu kan susah ya gitu kan, dan juga punya ngerti dari sisi bisnisnya gitu kan. Nah, si Scrum Master ini sendiri itu ada program sertifikasi khususnya ya. Program sertifikasi khususnya ada yang 6 bulan gitu, ada yang lebih dari itu, dan harganya lumayan gitu. Tapi kalau teman-teman sudah punya sertifikasi ini, teman-teman itu akan lebih mudah lagi untuk dapat pekerjaan sebagai Scrum Master gitu. Contoh yang ketiga, ini yang lagi seksi juga, lagi banyak dicari, itu adalah data scientist. Nah, jadi data scientist ini adalah orang-orang yang kerjaannya itu tadi gitu. Oke, setelah tadi misalnya teman-teman narik data nih, kan teman-teman kalau bisa daftar Gojek, daftar Tokopedia dan segala macam, ngisi data pribadi, bahkan sampai ada penghasilan, tempat tinggal dan segala macam gitu. Nah, terus setelah narik data, data itu mau diapain gitu kan? Apakah tadi sekedar didokumentasikan gitu, atau bisa akhirnya dianalisis, kemudian nanti akhirnya dari analisis itu sendiri teman-teman bisa merekomendasikan produk-produk baru ke depannya. Contoh tadi Gojek itu awalnya adalah fokus di ojol online ya, sepeda motor online gitu. Terus kenapa bisa akhirnya ada GoFood, kemudian bahkan ada GoPay, dan GoPay-nya pun ada pay later dan segala macam. Nah, ya karena itu tadi gitu kan, dari datanya tadi ternyata kebayang nih orang-orang yang ada di sana itu sendiri dia punya kebutuhan juga gitu kan di hal-hal yang lain. Jadi data scientist itu sekarang lagi top 3 lagi dicari. Jadi top 3-nya itu paroles yang sekarang lagi dicari dari sisi fresh grad ya Pak ya. Kalau dari sisi yang experience lama, yaitu mungkin orang-orang yang memang sudah punya pengalaman banyak di sana. Tapi yang top 3 fresh grad yang dicari yang tadi. Gitu. Oke, luar biasa tadi. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Fikri ya. iOS, Betul. Agile, dan Data Scientist. Dan Betul. di Stimik kita ada semua, termasuk untuk fondasi nanti untuk Agile-nya gitu. Kita berikan juga ya. gitu. Mantap. Nah, mungkin dari yang live dulu, yang dari partisipan yang mau live dulu, yang mau langsung nanya langsung boleh sebelum saya tutup lagi karena keterbatasan waktu kita juga nih gitu kan gitu. Ada yang mau bertanya live silahkan raise hand nanti langsung di-pick. Oh, belum ada. Kalau nggak ada, oke, saya tutup ke satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Mutiara. Ya. Jadi pertanyaannya dia seperti ini. Izin bertanya, untuk mahasiswa yang perempuan, nah ini konteksnya perempuan nih, menarik nih. Dia sudah menekankan kata perempuan. Apakah tetap bisa untuk berkarir di dunia digital? Dan untuk pihak perusahaan, apakah juga mewajibkan untuk bisa berbahasa Inggris? Walaupun tidak terlalu ahli dalam kemampuan IT. Dan untuk mahasiswa yang mempunyai mata minus, apakah bisa daftar di perusahaan yang berbasis IT juga? Nah, ini antara tadi skills-nya baru fundamental, terus dia perempuan, dan mungkin ngomongnya juga kalau saya punya, kalau misalkan keterbatasan gitu Pak, mata minus kan ada juga yang difabel juga teman-teman gitu kan. Bisa nggak Pak tetap berkarir dalam perusahaan atau yang ngomongin dunia digital ini? Oke, ya, thank you. Saya jawab pertama dulu, pertanyaan pertama mengenai gender ya Pak ya, gitu. Jadi industri digital itu adalah salah satu industri yang menurut saya paling fleksibel, gitu. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman pernah bekerja di pernah melihat lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan harus laki-laki, harus perempuan, gitu kan. Kemudian tinggi badan sekian, berat badan sekian, gitu, tidak boleh minus dan segala macam, gitu. Nah, startup atau industri digital rata-rata tidak terlalu memperhatikan itu, gitu. Tapi yang dia perhatikan adalah technical skills, dia punya skills apa, dan soft skills-nya seperti apa. Jadi jangan khawatir teman-teman, gitu. Untuk perempuan, apakah tadi akan lebih sulit dari laki-laki? Sama sekali tidak, gitu. Bahkan tadi gitu, untuk beberapa posisi kita atau HRD dari industri digital biasanya tidak men-state apakah harus laki-laki atau perempuan gitu. Meskipun pada kenyataannya ternyata ada beberapa orang yang
memang bukan beberapa posisi yang memang didominasi oleh laki-laki gitu. Tapi bukan berarti karena memang inginnya laki-laki gitu, karena memang minatnya lebih banyak laki-laki yang ada di sana. Contohnya programming itu lebih banyak laki-lakinya gitu dibanding perempuannya. Tapi yang perempuan ada banyak gitu, bahkan beberapa sudah berada di level karir yang tinggi. Jadi tidak ada keterbatasan dari sisi itu. Ada juga teman-teman yang justru banyak perempuannya gitu kan di satu posisi. Contoh tadi UI UX designer itu biasanya malah banyak perempuan kalau di tempat saya gitu, karena biasanya lebih artistik gitu ya, lebih detail dan segala macam perempuan, tapi laki-laki juga ada gitu. Jadi tidak ada bias gender di sini ya, siapapun bisa gitu. Yang kedua, mengenai kemampuan bahasa Inggris itu sebetulnya tidak mutlak, tapi tergantung dari perusahaan yang teman-teman lamar ya. Perusahaan-perusahaan atau startup yang dia internasional, contoh ya Shopee, Grab gitu kan, di beberapa posisi dia mengharuskan kemampuan bahasa Inggris. Ya kenapa? Karena ya tadi gitu, mereka nanti tidak hanya akan bekerja dengan programmer-programmer yang dari Indonesia, nah bisa jadi kerja juga dengan programmer-programmer yang ada dari luar. Contoh ya, teman-teman mungkin kalau yang pakai Shopee ada Shopee Pay Later. Nah, Shopee Pay Later itu kantor pusatnya ada di Singapura. Ya, tapi programmer-programmernya sebagian besar ada di Indonesia gitu kan. Ya kebayangkan ya kalau misalnya ternyata kerja nggak bisa bahasa Inggris, terus gimana kerjanya gitu. Jadi bahasa Inggris itu penting, akan membuat teman-teman lebih dan tanda kutip lebih dipilih dibanding teman-teman yang lain yang nggak bisa berbahasa Inggris. Tapi bukan jadi alasan juga ketika nggak bisa bahasa Inggris tuh akhirnya nggak punya kesempatan untuk masuk dunia digital sama sekali, enggak gitu. Di perusahaan-perusahaan yang mungkin startup-startupnya masih lokal gitu kan, atau teman-teman tidak bekerja sama dengan dengan expat gitu, dengan teman-teman dari luar gitu, atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bahasa Inggrisnya masih bisa dilakukan secara pasif ya, lewat email atau lewat ketikan. Misal tadi ya saya fokus coding aja deh, kan coding ini mungkin kalaupun ngomong bahasa Inggris dikit ya gitu kan, itu bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan, tapi ketika teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, teman-teman akan punya opportunity yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplor berbagai macam posisi gitu. Pertanyaan terakhir apa ya Pak Dadi, Pak? Saya lupa. Oh ya, tadi Setelah bahasa Inggris. bukan selain bahasa Inggris, kita ada memiliki kelemahan fisik, misalkan mata minus. Oh ya, sorry, yang lain ini ya, yang gitu minus kan. ya Pak ya. Ya. Siap. Nah, tadi kembali lagi gitu, kalau minus itu sendiri selama minusnya itu bisa diatasi ya, artinya tadi teman-teman mungkin bisa pakai kacamata dan tetap bisa bekerja, itu nggak masalah gitu. Jadi bahkan gitu, jangankan sekedar yang minus ya teman-teman gitu, teman-teman yang punya keterbatasan atau disability gitu ya, tadi Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja bahkan memfasilitasi itu gitu. Dan startup itu termasuk perusahaan yang memang welcome untuk hal-hal tersebut. Jadi bukan masalah minusnya, tapi apakah minus tersebut bisa diatasi sehingga teman-teman bisa tetap bekerja. Itu nggak masalah. Jadi tidak ketat mungkin ketika teman-teman mendaftarkan untuk posisi-posisi di pegawai negeri sipil yang mempersyaratkan hal-hal tersebut secara ketat gitu. Tapi di startup kembali lagi yang dilihat adalah sejauh mana kemampuan teman-teman gitu untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau ternyata dengan mata minus dan pakai kacamata permasalahannya selesai, why not? Gitu. Ya, gitu Pak. Siap bro, wah luar biasa. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan tadi, inti kita dari ngomongin hari ini ketika kita ngomongin karir digital, berarti yang harus kita fokuskan untuk memulainya adalah kita ngomong dari pendidikannya yang harus kita langsung mulai nih gitu kan. Pengalaman tentu akan mematangkan pendidikan tadi, lalu networking juga penting karena itu akan membuka opportunity yang lebih besar lagi, dan freelancing untuk mendapatkan new challenge lah untuk masuk ke dalam dunia digital tadi. Jadi 4 itu yang akan menjadi key-nya ya. Siap. Thank you, Bro, Pak Indra. Ya, Bro Indra, untuk waktunya luar biasa untuk sharing hari ini untuk mahasiswa kami dan untuk adik-adik kelas yang SMA yang join juga di webinar hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Ada sesuatu hikmah yang bisa dipetik sehingga mereka nanti bisa lebih semangat lagi lah untuk memulai karir di digital, apalagi di era pandemi gini ya, Pak. Sekali lagi, thank you, Bro Indra, untuk waktunya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Untuk waktu selebihnya saya serahkan kepada
MC Pak Ferry. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Indra dan juga Pak Roles, sangat menarik sekali materinya. Nggak kerasa waktunya ternyata sudah lebih dari 1 jam. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima Ya, kasih banyak buat banget, teman-teman banyak. yang sudah berpartisipasi. Saya ingatkan kembali sebelum nanti webinarnya ditutup, untuk jangan lupa isi daftar hadir ya, ada di kolom chat box. Karena apa? Nanti di situ saya akan ngirimin sertifikat melalui email teman-teman yang teman-teman sudah isi secara lengkap, dan juga nomor handphonenya kalau bisa dihubungi, karena tadi dari penanya-penanya yang sudah banyak sekali bertanya di kolom Q&A dan sudah dijawab oleh Pak Indra, kami akan memberikan hadiah untuk teman-teman sekalian berupa voucher. Nanti akan dihubungi oleh tim marketing siapa saja yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Oke, kalau dari saya sebelum saya tutup acaranya, ada satu tambahan lagi. Sebentar. Jangan lupa untuk teman-teman sekalian, tolong ditandain kalendernya, karena setelah acara ini itu masih akan ada acara besar lainnya yang akan datang di bulan Desember nanti. Acaranya itu apa? Acaranya yaitu launching dari brand manifesto Horizon Karawang. Acaranya itu akan secara online, teman-teman sekalian, ditandain di kalendernya tanggal 18 Desember 2021. Jam 4 sore kami akan live melalui Facebook dan juga YouTube-nya Horizon Karawang. Nah, buat teman-teman yang tadi sudah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir, jangan lupa ini juga salah satu acara terbaik kami yang akan kami launching di bulan Desember untuk brand manifesto atau launching brandingnya Horizon Karawang yang terbaru. Ya, jangan lupa untuk nanti juga di-subscribe, di-follow akun sosial medianya, Facebook dan Instagram, supaya teman-teman akan selalu dapat update event-event selanjutnya yang lebih menarik daripada ini. Oke, akhir kata dari saya sebagai MC mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman sudah mengikuti acara dari tadi, dari jam 10 pagi sampai dengan sekarang. Terima kasih juga kepada Pak Indra dan juga Pak Roles. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di acara Horizon Karawang berikutnya. Oke, sampai jumpa. Selamat siang, stay safe semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Ya, selamat siang.